Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya terus-menerus tak berkesudahan menerapkan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan berbangsa bernegara sehari-hari. Pemirsa, sungguh sangat bijaksana, adil, tepat, mempesona, bernas argumentasi dari pendiri bangsa ini, sehingga terukir dengan indah abadi Garuda Pancasila, di mana salah satunya menyebut Bhinneka Tunggal Ika. Jika kita tilik dari perspektif hikmatologi yang tidak sekedar ditinjau dari aspek aksiologi, ontologi maupun epistemologi, namun kita mencoba mengembangkannya melalui imanial, spiritual, intelektual, moral, mental, sosial, dan environmental. Pertimbangan hikmatologi dengan 7 dimensi ukuran kebenaran ilmu ini ada di dalam sepenggal kata Pancasila, yakni adalah hikmat. Dan marilah kita bersama-sama berhikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, dengan mengangkat satu tema legendaris, pengobatan tradisional. Jika di Malang Dinas Kesehatan menyebutnya dengan pengobatan tradisional, disingkat dengan BATRA. Kali ini data BATRA saya ambil dari Sabdana yang ke-13.450 bagian pertama, di mana tema ini kami angkat dengan sembur suwuk bagian pertama. Sembur suwuk Nusantara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Dikata Bhinneka Tunggal Ika karena ragam pengobatannya. Nusantara tradisinya ada yang sama dan berbeda. Sama-sama wirausaha jasa untuk mengobati umat manusia, berbeda dalam cara dan piranti yang digunakannya. Sesepuh sembur suwuk dari ragam kepercayaan agama, sembur suwuk masuk kategori pengobatan tradisional Nusantara. Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang, tanggal 27 Oktober tahun 2021. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
Sembur suwuk bagian pertama ini kami pakai sebagai pendahuluan untuk rancang bangun buku kami, Hikmatologi Sembur Suwuk. Karena kami menulis dalam keseharian insya Allah lebih dari 3 tema utama, maka Sembur Suwuk ini juga belum kunjung selesai. Jadi ada manajemen gerakan sholat, kemudian hikmatologi, hikmatokrasi, Sembur Suwuk, dan masih ada beberapa lagi tema yang lainnya. Termasuk ada tauhid sosial yang sudah siap untuk terbit dan sudah mendapatkan ISBN, ya, dan desakralisasi kepercayaan duniawi pernah beberapa kali terbit dan juga sudah ada ISBN-nya. Mudah-mudahan dengan kami angkat salah satu bagian dari hikmatologi Sembur Suwuk, panjenengan semuanya ikut mendoakan, Anda semua ikut mendoakan sehingga hikmatologi Sembur Suwuk nanti benar-benar dapat disajikan menjadi buku yang insya Allah mudah-mudahan berguna untuk seluruh umat manusia tanpa melihat sekat budaya, tradisi, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Baiklah, kita langsung menukik pada Sembur Suwuk. Mengapa kami sebut Sembur Suwuk? Sembur itu adalah meludah kecil, ya, ludah syarat. Suwuk itu adalah pengobatan dengan jampi-jampi atau doa-doa. Jadi suwuk itu kalau di dalam tradisi Islam ya ruqyah itu. Jadi zikir dan doa untuk kesembuhan seorang penderita atau seorang pasien. Pasien Sembur Suwuk itu mulai dari ibu yang merancang atau merencanakan bersama calon bapak, calon ibu, dan calon bapak untuk dirawat kesehatannya dengan ragam jamu-jamuan, ya, dan bahkan ada pijat tertentu, ya. Kalau bersama kami juga ada gerakan sholat tertentu yang bisa dikerjakan di luar sholat untuk menyambut rahmat Allah agar bisa memiliki keturunan. Jadi esensi atau hakikat Sembur Suwuk itu adalah upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan seseorang agar prima atau berjamaah agar prima, atau mengobati seseorang atau sejumlah orang berdasarkan tradisi Nusantara. Sembur Suwuk Nusantara dalam Bhinneka Tunggal Ika. Ini kemudian kami rajut karena esensi atau hakikat dari Sembur Suwuk Nusantara itu saya katakan Bhinneka Tunggal Ika karena ragam pengobatannya. Jadi ada yang memang betul-betul diludahi, ya, betul-betul diludahi. Ada yang dijilat, jadi sakit apapun dijilat. Ini berdasarkan riset kami tentu saja. Informannya ada. Jadi kami terbiasa dengan grounded riset gitu ya. Jadi semacam bola manajemen asbabul wurud kalau di dalam kosakata sabda Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kemudian ada yang hanya ditiup, dan ada yang dipijat, ada yang diurut, ada yang
berikan energi sedemikian rupa saja, dan ada yang hanya dipandang saja. Dan ada yang memakai sekarang, kalau dulu pakai telepon, sekarang memakai gadget, handphone, atau gawe. Ya. Seberapa jauh bisa antar kota, antar kampung, antar pulau, antar negara, dan bahkan sampai mancanegara dimanapun sepanjang ada jangkauan. Apakah harus kenal? Tidak harus kenal. Kemudian tidak ada batasan-batasan suku, bangsa, agama, kepercayaan apapun. Ya. Kalau kami mengobati seorang pasien, kami mesti tanya agamanya apa. Karena kami akan zikir dan doa yang Islami, ya, kami padukan dengan doa-doa bahasa Jawa, ya, yang sesuai dengan standar Islami. Kemudian pasien kalau berbeda agama atau kepercayaan dengan kami, maka kami silahkan untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi semua batra pengobatan tradisional, ya, tokoh-tokoh Sembur Suwo, ya. Kalau toh di sini saya sebut sama-sama wirausaha jasa, wirausaha itu dalam pengertian usaha jasa tetapi tidak selalu mencari nafkah dari usahanya itu. Yang mencari nafkah bagaimana? Yang mencari nafkah karena juga berdoa, memijat, ya, merefleksi, ya, mengurut itu adalah juga mengeluarkan tenaga. Maka jika ada saudara kita yang memasang tarif dengan kewajaran, tentu saja sangat tepat. Asalkan tidak perlu menjanjikan pasti sembuh dengan pengobatan sekian, dengan target sekian hari, atau dengan paket ini, paket itu. Tidak demikian. Jadi Sembur Suwo Nusantara itu tidak mengenal, ya, teken prestasi awalnya, kemudian dalam perkembangan zaman sekarang karena ada rumah-rumah pijat tradisional, rumah-rumah jamu tradisional, tentu saja jika ada basis keuangan atau basis perekonomian, itu adalah keniscayaan atau kewajaran. Ya. Kemudian di Nusantara ini tradisinya ada yang sama dan ada yang berbeda. Ya. Jadi kalau pijat, mohon maaf ya, kalau pijat itu memang ditekan, ya. Jadi menekan itu memijat. Tetapi kalau urut ini tentu saja adalah dalam tradisi setidaknya kampung Celaket dan Desa Sumber Manjing Wetan atau kabupaten, ya, Kabupaten Malang Raya itu kalau pijat itu memang dipijat, jadi ditekan. Tetapi kalau urut itu adalah diusap, ya, jadi diberikan minyak kemudian dipelurut demikian, jadi ditekan sambil digerakkan. Ya. Yang bergerak itu adalah tangannya terapis itu sendiri. Jadi ada pijat dan ada urut. Lazimnya itu ada yang diurut dulu baru dipijat, ada yang dipijat dulu baru diurut. Kedua-duanya tidak ada yang salah, ya. Berbeda dalam cara dan piranti yang digunakannya. Jadi ada macam-macam piranti. Yang paling ideal itu pirantinya ya tangan, kalau pijat atau urut itu. Tetapi bagi yang sudah expert begitu, ya, sudah puluhan tahun, bahkan informan kami itu ada yang sudah 50 tahun lebih mengabdi pada pengobatan tradisional, ya, Sembur Suwo, rukyah dan yang lainnya, mulai dari mengobati penyakit fisik sampai non fisik, mulai dari patah tulang kalau saya menyebutnya sampai dengan patah hati, ya. Mulai dari KDRT sampai dengan kelembutan hati, ya, ditangani karena memang praktisi Sembur Suwo itu lazimnya, ya, ada yang faktor genetik, ada yang faktor pembelajaran. Biasanya faktor genetik yang diimbangi dengan pembelajaran
itu lebih cermat. Ya. Namun sekali lagi kedua-duanya baik faktor kinetik maupun pembelajaran sama-sama memiliki keunggulan. Karena yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Wa idza maritu, atau pernyataan Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yasfin. Jadi ketika aku sakit, maka Allah lah yang datang menyembuhkan. Kalau dikaitkan dengan hadis Nabi di dalam kumpulan Sahih Adabul Mufrad, ya, karya Imam Bukhari, maka Allah Maha Penyembuh, sedangkan jadi Allah itu Maha Tabib, sedangkan Tabib itu adalah pembantunya Allah. Artinya berwasilah seseorang itu kepada dokter, kepada tabib, kepada dukun, pada ustadz, pada kiai, pada ajengan, pada tuan guru, dan seterusnya. Kemudian yang Maha menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang Jawa menyebutnya namung kersanipun Gusti. Orang Bali menyebutnya, atau saudara kita yang Hindu menyebutnya namung kersanipun Sang Hyang Widewasa, dan seterusnya. Hanya berkat Tuhan. Saudara-saudara Kristiani menyebutnya demikian. Tentu saja semuanya indah, karena bineka usaha Tunggal Ika, yakni adalah kita manunggal, sama-sama akan memiliki kesehatan yang prima ataupun terobati penyakitnya. Sesepuh sumber suwu dari kalangan kepercayaan dan agama. Lajim tentu saja. Jadi semua tokoh-tokoh sumber suwu itu, agama dan kepercayaan apapun ada. Jadi dari kalangan agama dan kepercayaan apapun ada tokoh sumber suwu, baik lelaki maupun perempuan. Lajimnya kalau untuk ngoyok bayi, artinya ngoyok kandungan itu, jadi membetulkan posisi kandungan, karena boleh jadi boncengan miring. Karena itu kami sarankan bagi ibu muda, ya, terutama yang belum pernah hamil pertama, dan juga kehamilan berikutnya, ada hamil yang kedua atau ketiga, kalau boncengan motor silahkan goncengan seperti laki-laki. Artinya pakai celana, kemudian ya bahasa Jawa itu megagah, ya, jangan miring. Karena kalau miring itu dampaknya nanti akan, jika berlarut-larut, artinya sering kali boncengan miring, maka sangat besar kemungkinannya bayi itu akan kedudukannya tidak tepat sesuai dengan posisi di tengah begini. Bahkan ada yang ekstrim itu nyungsang. Jadi tidak jarang seperti itu. Apakah nyungsang itu, ya, pola nyungsang itu kemudian bisa diobati jarak jauh? Insya Allah. Bisa dibetulkan jarak jauh? Insya Allah bisa. Ya. Kami sebut insya Allah itu karena juga empirik sekali itu, ya, sangat bisa, karena Allah itu tidak mengenal jarak dan ruang dan waktu gitu, ya. Sumber suwuk masuk kategori pengobatan tradisional Nusantara, ini yang kami sebut dengan Badra dalam istilah Dinas Kesehatan Kota Malang itu di dalam perdanya. Nah, kesimpulan sederhananya, jika kita ambil, ya, salah satunya yakni adalah pijat dan urut untuk apa? Satu, mengembalikan kebugaran, boleh jadi sebulan sekali atau 2 bulan sekali setidaknya. Supaya apa? Ya, seperti tanaman. Tanaman itu kalau tanahnya gembur, ya, itu tumbuhannya itu akan lebat, berbunga atau berbuah dengan mempesona. Demikian juga tubuh, ya. Tubuh itu jika dirawat secara rutin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali pijat, maka insya Allah peredaran darah itu akan bagus. Dan ciri pemijat tradisional yang mengerti anatomi, yakni selalu dimulai dari kaki atau telapak kaki sebelah kiri. Setelah itu sampai ke arah
selangka, kemudian kaki sebelah kanan sampai arah selangka, kemudian pijat ya di atas selangka sampai seluruh tubuh, kemudian tangan kiri dan tangan kanan. Terakhir jika memang diperlukan itu adalah pemijatan ringan di kepala. Dan yang paham anatomi juga bisa dilakukan pemijatan di daun telinga. Dimulai dari kiri dulu. Karena di daun telinga ini sama dengan telapak kaki dan telapak tangan. Ada 360 titik akupresura atau titik tekan atau titik akupuntur yang bisa untuk membugarkan. Jadi bagi saudara-saudara kami yang rajin di gadget atau rajin di laptop dan PC atau personal komputer, maka jika melakukan pijatan seperti ini itu meringankan sel saraf kita, terutama yang bagian otak. Bisa juga dipijat di ini. Jadi mulailah dari jari kiri, terus sedemikian rupa sampai setidaknya di pergelangan tangan. Kalau telinga mudah itu seperti ini bisa, langsung dua-duanya bisa. Ya, terhubung ke otak, terhubung ke mata, terhubung ke seluruh sel saraf yang ada di tubuh kita, baik yang organ dalam maupun yang ada di kulit kita. Ya, sungguh indah kalau kita mencoba mempelajari batra. Jadi sebagai pelaku atau praktisi Adibum Nabawi, prophetic medicine atau sembur suwo, ya, itu ada yang bergelar kiai, ada yang ki, ada yang ustadz, ada yang tuan guru kalau di daerah Lombok dan sebagainya, Bima. Kemudian ada ajengan kalau saudara kami, ya, nenek moyang anak-anak kami di Jawa Barat sana ada ajengan. Ya. Kemudian ada juga sebutan-sebutan yang lain yang banyak, saudara-saudara kita di Kalimantan dan seterusnya. Semua sebutan-sebutan itu adalah untuk menghargai. Ya, dukun tidak selalu berkonotasi negatif. Dukun yang baik ya sama dengan kiai yang baik, sama dengan ki yang baik. Ki yang jelek itu bukan ki lagi, karena ki itu panggilan untuk kehormatan bagi sesepuh yang ilmunya sudah mumpuni, artinya sudah expert, begitu ya. Nah, apa yang selain kebugaran? Jika keluarga kita, mudah-mudahan tidak, jika ada seseorang yang mengalami jatuh, ya, jadi jatuh dari motor, jatuh dari tangga, ataupun jatuh karena terantuk begitu ya, maka sebaiknya dipijat. Apalagi jika usianya itu sudah di atas 20-30 tahun. Bahkan anak-anak pun kalau jatuh itu sebaiknya dipijatkan. Kenapa? Karena trauma benturan itu akan merubah susunan sel saraf kita, terutama daerah-daerah yang terbebani oleh tubuh kita. Sebab tidak jarang jika dibiarkan maka dampaknya itu bisa sangat serius. Jadi orang jatuh bisa berdampak 3-4 bulan, ada yang stroke, ada yang 1 tahun, bahkan ada yang hampir 4 tahun. Jatuh dampaknya itu stroke. Ya. Mengapa? Karena ketika sel saraf terjepit, terutama di bagian tulang belakang, ya, atau di daerah segitiga ini, ya, ini ada yang terjepit. Pada saat masih muda atau pada saat masih kuat itu tidak mengapa, tetapi ketika ada gangguan dalam tubuh kita, maka sel saraf yang terjepit itu kekurangan oksigen dan asupan ke daerah otak tidak lagi normal, maka bisa sampai yang paling buruk adalah stroke. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Karena itulah kami bukan memasarkan batra, ya, tetapi kami menyampaikan informasi supaya kita bisa lebih sehat, hidup sehat dengan pengobatan tradisional atau batra. Mudah-mudahan setiap hari Sabtu
kita bisa mengunjungi saudara-saudara dengan Batra ataupun Propertek Medicine ataupun Atibum Nabawi. Semoga bermanfaat, insya Allah bersambung. Alhamdulillahirabbil alamin. yang